Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elis Dwiatna Ratnamurni SEMP selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Farhan selaku moderator pada presentasi pada kali ini. Dan topik yang akan kita bahas, topik yang akan kita bicarakan, topik yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai traffic and transportation. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke slide yang pertama. Slide yang pertama akan dibuka oleh saya sendiri, yaitu mengenai traffic and transportation. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Hanifah Hidayati dengan NIM 337, yang kedua ada Rahman Nurhaliza dengan NIM 341, yang ketiga ada Nabila Rayana Borotoding dengan NIM 347, yang keempat ada Sri Ajengruk Pawanda dengan NIM 352, yang kelima ada Muhammad Dandi Juanda dengan NIM 353, yang keenam ada Elsa Riani Haryanto dengan NIM 355. Yang ketujuh saya sendiri Muhammad Farhan dengan NIM 360. Yang kedelapan ada Nanda Eka Khairunisa dengan NIM 367. Materi yang pertama atau slide yang pertama mengenai pengertian traffic and transportation. Traffic and transportation adalah pergerakan atau pemindahan atau aliran barang dari titik awal ke titik akhir konsumsi dan sebaliknya. Aktivitas-aktivitasnya berhubungan dengan bagaimana mengatur pergerakan produk atau barang menggunakan kendaraan dan peralatan seperti truk, traktor, trailer, kontainer, mobil, kereta api, dan lain-lain. Untuk tujuannya itu ada pergerakan produk dan ada penyimpangan sementara. Pergerakan produk yaitu untuk membawa bahan dan barang dengan biaya minimal. Penyimpanan sementara untuk menyediakan penyimpanan sementara di gudang persediaan transit. Aktivitas traffic and transportation itu ada pemilihan moda shipment atau alat angkut. Yang kedua ada pemilihan jalur atau routing. Yang ketiga ada mengikuti hukum atau aturan transportasi lokal, nasional, serta persyaratan-persyaratan pengangkutan baik domestik maupun internasional. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Hanifah Hidayati. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya Hanifah NIM 337 akan menyampaikan materi mengenai fungsi dan faktor-faktor dari traffic and transportation. Fungsi yang berhubungan dengan traffic and transportation dengan bagian dalam dan luar departemen logistik diantaranya yang pertama dengan bagian finansial, yaitu terkait biaya pengiriman. Yang kedua engineering, terkait pengemasan dan transportasi peralatan. Yang ketiga manajemen persediaan, terkait bahan baku, komponen, dan gudang jadi. Yang keempat, hukum, terkait kontrak pemilihan supplier. Yang kelima, marketing, terkait standar pelayanan pelanggan. Yang keenam, receiving, terkait klaim dan dokumentasi. Yang ketujuh, pergudangan, terkait suplai peralatan dan penjadwalan. Lalu dilanjutkan faktor-faktor, diantaranya yang pertama, jarak. Pertambahan jarak akan berakibat bertambahnya biaya, namun pertambahan jarak tidak berbanding lurus dengan pertambahan biaya. Pertambahan biaya ini cenderung akan berkurang ketika jarak terus bertambah. Yang kedua, berat barang. Semakin beratnya barang, maka biaya persatuan berat barangnya akan cenderung semakin murah. Yang ketiga, tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk. Semakin mudah penyusunan barang atau produk tersebut berarti transportasi semakin ekonomis, karena barang atau produk tersebut akan semakin memaksimalkan penggunaan kapasitas modanya. Yang keempat, lingkungan. Cuaca memiliki efek tidak terkendali terhadap lalu lintas dan kondisi jalan raya. Hal ini bisa menghentikan perjalanan. Contohnya seperti hujan lebat, bahkan situasi yang buruk sekalipun seperti tanah longsor. Yang kelima, mekanis. Kerusakan mekanis dapat masuk ke dalam kategori yang disebabkan oleh manusia.
Terkadang kegagalan ini dapat terjadi karena faktor eksternal seperti benda tajam di jalan atau jalan yang tidak baik, sehingga merusak bagian tertentu dari transportasi yang sedang dipakai. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya adalah fenomena atau masalah dari jurnal utama, yaitu PT Kimia Farma Plant Bandung membutuhkan letak gudang baru untuk mendistribusikan permintaan obat-obatan farmasi ke berbagai kota di Jawa Barat. Hal ini dianggap sebagai masalah karena pengeluaran biaya transportasi PT Kimia Farma Plant Bandung dianggap sangat besar. Faktor yang menyebabkannya yaitu jauhnya jarak tempuh gudang lama menuju distributor. Boleh slide selanjutnya. Dilanjutkan dengan tujuan dari masalah jurnal utama, yaitu untuk mengetahui biaya transportasi dalam penentuan letak gudang, untuk mengetahui hasil dari penerapan metode Center of Gravity dalam meminimkan biaya transportasi, dan untuk mengetahui letak gudang baru pada PT Kimia Farma Plant Bandung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Hanifah yang telah menyampaikan materinya. Untuk ringkasan kerangka pemikiran itu akan disampaikan dan dijelaskan oleh Rahma Nurhaliza. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan kerangka pemikiran. Pertama, kita dimulai dengan survei terlebih dahulu. Lalu kita mengidentifikasi masalahnya dan studi literatur. Selanjutnya kita menetapkan tujuannya. Lalu kita menentukan metode penelitian. Lalu kita menentukan atributnya. Yang pertama itu lokasinya, lalu yang keduanya demand 1 kali angkut oleh truk. Lalu kita uji validasi dan rehabilitasi. Lalu jika hasilnya tidak valid, maka akan dilakukan evaluasi. Jika hasilnya valid, maka selanjutnya melakukan proses pengolahan data menggunakan metode Center of Gravity. Lalu didapatkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan, lalu selesai. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada sampel dan populasi. Nama distributornya itu Kimia Farma Trading and Distribution Bekasi. Jarak dari pabrik itu 110 km, biaya 1 kali transportasi per truk itu 1.173.430, kapasitas per truknya itu 1.120, lalu kedua ada Kimia Farma Trading and Distribution Bogor. Jarak dari pabriknya itu 185 km, biaya 1 kali transportasi per truk itu 1.972.320, kapasitas per truknya itu sama seperti Kimia Farma Trading and Distribution. Lalu ada Kimia Farma Trading Distribution Cirebon, jarak dari pabriknya itu 216 km, biaya 1 kali transportasi per truknya itu 2.304.000. Terus lalu ada Kimia Farma Trading and Distribution Tasikmalaya, jarak dari pabriknya itu 111 km, biaya 1 kali transportasi per truknya itu 1.184.000. Lalu selanjutnya ada metode. Pada penelitian ini digunakan metode Center of Gravity. Metode ini digunakan untuk menentukan koordinat letak untuk membangun sebuah fasilitas yang akan dijadikan sebagai letak pusat distribusi. Desain penelitian ini berupa studi kasus wilayah Jawa Barat dengan metode pengumpulan data berupa wawancara serta menggunakan software CorelDRAW untuk membuat diagram Cartesius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma Nurhaliza yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan dan diskusi dari jurnal utama, yang pertama itu akan dibahas oleh dan dijelaskan oleh Nadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Nadila akan menjelaskan mengenai pembahasan dari jurnal utama. Tadi kan setelah diketahui sampel dan populasi, lalu kita dapat masing-masing koordinat pada cabang Kimia Farma Trading and Distribution. Lalu koordinat tersebut dimasukkan ke dalam tabel, bisa dilihat pada tabel 2 ini. Next.
Setelah tadi didapatkan titik koordinat masing-masing cabang KFTD, lalu dilakukan perhitungan koordinat X dan Y pada masing-masing cabang KFTD bisa dilihat seperti pada tabel 3. Ini hasil perhitungannya bisa dilihat. Next. Dengan terbuktinya biaya transportasi PT Kimia Farma Tbk Unit Plan Bandung menuju distributor Kimia Farma Trading and Distribution di Jawa Barat yang belum minimal, maka akan menggunakan metode Center of Gravity untuk menemukan letak gudang yang efektif dan efisien, berguna untuk memperlancar proses transportasi barang dari gudang ke semua distributor Kimia Farma Trading and Distribution atau KFTD yang ada di Jawa Barat dengan jarak tempuh serta biaya transportasi yang minimum. Pada penggunaan metode Center of Gravity dapat dibuat diagram Kartesius pada wilayah Jawa Barat. Dari hasil diagram Kartesius diperoleh koordinat dari para distributor Kimia Farma Trading dan Distribution atau KFTD seperti pada tabel 2 tadi dengan menggunakan perhitungan Center of Gravity didapatkan bahwa CX sama dengan jumlah DIX dikali WI dibagi jumlah WI dihasilkan CX-nya 18 atau titik koordinat X-nya 18 lalu CY sama dengan jumlah DIY dikali WI dibagi jumlah WI sama dengan CY 36. Jadi titik koordinat Y-nya dihasilkan 36. Sehingga ditemukan koordinatnya ialah pada titik 18,36 yang terlihat pada peta di gambar 2 di slide selanjutnya. Bahkan bahkan letak gudang terletak di Subang diprediksi jika adanya gudang baru yang terletak di Subang itu, maka akan mempermudah jalannya transportasi menuju distributor Kimia Farma Trading and Distribution atau KFTD yang ada di Bogor, Bekasi, Tasikmalaya, dan Cirebon, sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi yang hendak dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nadila yang telah menyampaikan materinya. Slide selanjutnya dan pembahasan selanjutnya juga mengenai jarak transportasi setelah adanya gudang baru itu akan disampaikan dan dijelaskan oleh Ajeng. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi ini. Saya Sri Ajeng Rupawanda dengan NIM 352. Di sini saya masih akan membahas tentang diskusi dari jurnal utama, yaitu tentang jarak transformasi setelah adanya gudang baru. Di sini ada yang pertama Kimia Farma Trading Distribution Bekasi, jarak menuju gudang lama itu sekitar 110 km. Lalu setelah adanya gudang baru, jaraknya menjadi lebih dekat yaitu 103 km. Lanjut lagi dari Kimia Farma Trading Distribution Bogor, menuju gudang lama itu jaraknya sekitar 185 km dan kepada gudang baru yang di Subang, jaraknya 158 km. Lanjut lagi dari Kimia Farma Trading Distribution Cirebon, jarak dari Cirebon menuju gudang lama yaitu sekitar 216 km dan jaraknya ke gudang baru sekitar 105 km. Yang terakhir ada Kimia Farma Trading Distribution Tasikmalaya, jarak ke gudang lama yang ada di Bandung itu sekitar 111 km dan jarak ke gudang yang baru itu sekitar 52 km. Total jumlah kilometer pada gudang lama yang di Bandung itu sekitar 622 km. Dan kepada gudang yang baru itu 579 km. Selisihnya yaitu 43 km. Presentasi penurunan 6,9%. Jadi lebih efisien karena adanya gudang baru ini. Makanya gudang baru ini dibuat untuk mempermudah dan memperpendek jaraknya. Slide selanjutnya. Di sini juga ada biaya transportasi setelah adanya gudang baru. Dari
Kimia Farma Trading Distribution Bekasi, biaya transportasinya menuju gudang lama yaitu sekitar Rp1.173.430. Lalu biaya menuju gudang baru yaitu Rp1.173.430. Lalu dari Kimia Farma Trading Bogor, biayanya sebesar Rp1.972.320 yang menuju gudang lama. Lalu menuju gudang baru, harganya turun menjadi Rp1.120.000. Untuk Kimia Farma Trading Distribution Cirebon, harga menuju gudang lama yaitu sekitar Rp2.304.000. Lalu harga untuk ke gudang baru sekitar Rp1.717.333. Yang terakhir ada Kimia Farma Trading Distribution di Tasikmalaya, harganya sekitar Rp2.304.000. Lalu ke gudang baru harganya sekitar Rp565.000. Jadi total biaya dari gudang lama itu sekitar Rp6.633.750 dan menuju gudang baru sekitar Rp6.185.558. Jadi selisih harganya yaitu sekitar Rp448.192. Persentase penurunan yaitu 6,76%. Jadi lebih banyak biaya turun atau mengurangi biaya saat telah dibuatnya gudang baru di Subang. Next. Di sini bisa lihat dari peta, dari titik yang biru, kita bisa melihat letak Kimia Farma di Bandung, dan dipindah ke titik yang warna merah muda, gudang baru yang ada di Subang. Bisa dilihat bahwa jaraknya lebih dekat pada gudang baru dan lebih efisien untuk pengiriman barang-barang distribusi kepada Kimia Farma di setiap titiknya atau di setiap 4 kota tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ajeng yang telah yang telah menjelaskan materinya. Untuk slide selanjutnya yaitu membandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding, itu akan dijelaskan oleh Muhammad dan Dijuanda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan membahas mengenai membandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding. Untuk yang pertama, judulnya yaitu Analisa Pengambilan Keputusan Incoterms 2020 pada perusahaan jasa pengirim. Dengan peneliti yaitu Bambang Istianto, Ahmad Soimun, Dines Rizky Navianti, Anggun Prima Gilang Rupaka, dan Putu Dipa Aries Taha Sadli. Perbedaannya yaitu menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif, tidak menggunakan software CorelDRAW, dan hasil pembahasan tidak menggunakan diagram Cartesius. Persamaannya yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Lalu untuk kesimpulannya, penjual bersedia bertanggung jawab atas ekspor dan pembeli bersedia bertanggung jawab atas impor dengan bentuk risiko, biaya asuransi, pengiriman, dan new terms. Untuk yang kedua yaitu aplikasi STQuant untuk estimasi biaya transportasi logistik di PT Sukarasa menggunakan algoritma Northwest Corner. Dengan penelitinya yaitu Woro Istirahayu, Noviana Riza, Nopal Ramadan. Perbedaannya yaitu metode yang digunakan adalah Northwest Corner. Persamaannya itu membahas mengenai penempatan unit yang akan didistribusikan dengan biaya seminim mungkin. Kesimpulannya yaitu dalam kedua jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa kedua metode ini mengarah pada efisiensi penempatan unit penjualan. Next. Baik, untuk yang ketiga yaitu pengoptimalan rute dalam pendistribusian roti di PT Dai Log Indonesia Hub Cikarang menggunakan metode Traveling Salesman Problem atau TSP
branch and bone density. Penelitinya yaitu Noneng Nurjana, SP, MT, dan Nabila. Perbedaannya yaitu pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode Traveling Salesman Problem atau TSP. Persamaannya yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung. Kesimpulannya, berdasarkan analisis keadaan perjalanan pada saat ini, rute yang optimal untuk melakukan pendistribusian di PT Daisy Log Indonesia Hub Cikarang yaitu rute 1, 10, 11, 8, 9, 7, 12, 9, 5, 6, 4, 13, 2, 14, 3, 1. Dengan bantuan software yang mengalami penurunan jarak tempuh sebesar 47% dan penurunan waktu tempuh sebesar 35%. Lalu selanjutnya ada skenario pengentasan kemacetan lalu lintas pada ruas Jalan Gunung Renjani. Penelitinya yaitu Ngurah Putu Bayu Pinastika Ucaksana, Septiana Haryani, dan Adi Pandang Yudono. Perbedaannya yaitu metode digunakan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder, atau deskriptif dan evaluatif. Persamaannya yaitu membahas apa saja yang menjadi faktor terjadinya sebuah kemacetan lalu lintas. Kesimpulannya yaitu keduanya sama-sama membahas apa saja yang menjadi faktor kemacetan lalu lintas, bersumber pada hasil analisis LOS pada ruas Jalan Gunung Rinjani diperoleh hasil nilai PCR sebesar 0,62 SKR per jam. Dapat disimpulkan skenario yang dapat dilakukan yaitu skenario manajemen kapasitas jalan. Lalu ada kapasitas infrastruktur dan fasilitas pada kereta api angkutan barang dan logistik dengan peneliti yaitu Abi Prasidi dan Muhammad Rifni. Perbedaannya, dalam jurnal utama metode penelitian yang digunakan yaitu Center of Gravity. Sedangkan dalam metode pembanding menggunakan metode fenomenologi, data diperoleh dengan in-depth interview. Persamaannya itu keduanya sama-sama bertujuan untuk mengetahui upaya agar pemindahan barang atau logistik menjadi lebih efisien untuk meminimalkan biaya transportasi. Kesimpulannya yaitu penentuan letak yang efektif dan efisien sangat penting. Letak sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Letak memiliki pengaruh besar terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, yang ada akses transportasi dalam penurunan biaya logistik kepulauan berbasis komoditi unggulan lokal. Dengan peneliti yaitu Markus Tukan, Hozairi, dan B.J. Kamerling. Perbedaannya yaitu dalam studinya menggunakan economic impact analysis, menggunakan model statistika regresi logistik, pendekatan kualitatif, skala Likert, dan metode pool regresi. Persamaannya yaitu membahas mengenai distribusi yang dilakukan secara efektif dan efisien, berpengaruh terhadap penurunan biaya logistik, dan berpengaruh terhadap pemenuhan permintaan secara cepat. Kesimpulannya, dalam kedua jurnal ini sama-sama membahas tentang kelancaran distribusi untuk pemenuhan permintaan secara cepat dengan menggunakan biaya seminim mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad dan Juanda yang telah membandingkan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Masih ada beberapa yang masih harus disampaikan mengenai jurnal utama dan jurnal pembanding. Itu akan disampaikan oleh Elsa Riani Haryanto. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Elsa akan melanjutkan pemaparan mengenai perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembandingnya. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul Mendesain Ulang Strategi Milk Run Studi Kasus pada Transportasi Logistik Rantai Dingin. Penelitinya itu Alexander Batara Marpaung, Elia Oey, dan Rianto Nurcahyo tahun 2021. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan sistem software dalam melakukan hasil penelitiannya, sedangkan jurnal pembandingnya tidak. Untuk persamaannya, mencari letak gudang
yang efektif dan efisien untuk meminimkan biaya transportasi. Kesimpulannya, sama-sama bermaksud untuk mengelola manajemen transportasi secara optimal agar melayani mitra mereka dengan baik. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul Shipping and Transportation Traffic and of Medical on Non-Medical Goods Before and During COVID-19 in Oman. Penelitinya itu Ashraf Misrif dan Asraul Islam Khan tahun 2022. Persamaannya yaitu sama-sama menentukan jumlah dari barang yang dikirim dan menelaah lalu lintas pengiriman. Untuk perbedaannya yaitu jurnal nasional menggunakan metode Center of Gravity, sedangkan jurnal internasionalnya menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov, Wilcoxon, Sign Rank Test, and Friedman's Two-Way ANOVA. Kesimpulannya, kedua jurnal membahas mengenai pentingnya pendistribusian logistik, namun memiliki pembahasan yang berbeda di tiap jurnalnya. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul Short Term Prediction of Outbound Truck Traffic from the Exchange of Information in Logistic Hubs, a Case Study. Penelitinya itu Ali Nadi, Salio Sharma, Mike Snelder, Taufik Bakri, Hans Panlin, dan Loran Tapasi tahun 2021. Perbedaannya menggunakan data berjangka waktu 6 bulan, menggunakan metode ANN atau Artificial Neural Network, serta menggunakan ukuran akurasi RMSE, MAE, MAPE, dan PAPE. Persamaannya sama-sama menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif. Kesimpulannya, metode ANN dianggap lebih efektif 96% untuk memprediksi perubahan peningkatan volume trafik di pelabuhan Rotterdam. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul Traffic Improvement Strategy in Transportation System Using AHP Method. Penelitinya itu Syaiful Hermanto Siregar, Ernan Rustiadi, dan Eri Susanto Haryadi tahun 2021. Perbedaannya, penelitian dilakukan pada dua data koleksi, yaitu pengumpulan data secara padat wilayah, dan selanjutnya buffer zone batas kota kabupaten pada lokasi terpilih. Persamaannya pada pengambilan data ini sama-sama melakukan survei dan interview. Kesimpulannya, pengambilan kedua data ini sama-sama dilakukan secara interview dan survei. Jadi data yang terdapat pada jurnal ini dapat dikatakan sesuai dengan tujuan, yaitu mendapatkan data yang sesuai. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Law Enforcement in Smart Transportation System on Highway. Penelitinya itu Nur Kumala Dewi dan Arman Syahputra tahun 2021. Perbedaannya dalam jurnal utama membahas mengenai biaya transportasi gudang PT Kimia Farma, sedangkan dalam jurnal pembandingnya membahas mengenai transportasi di Indonesia. Persamaannya sama-sama teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara terstruktur. Kesimpulannya, untuk pemodelan konsep strategi rekaya lalu lintas di sistem transportasi untuk fokus pada kriteria teknologi. Teknologi menempati tingkat 0,456%, jadi teknologi menjadi tolak ukur dalam pengelolaan modern transportasi yang harus diandalkan. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul The Pan American Conference of Traffic, Transportation Engineering and Logistics. Penelitinya itu Diego Correa Barahona, PhD. Perbedaannya, untuk jurnal pembandingnya itu menggunakan analisis kuantitatif. Persamaannya sama-sama menyelidiki perbedaan dinamika pengembangan dua layanan yang bersaing. Kesimpulannya, keduanya sama-sama saling menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut agar meningkatkan laba perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa yang telah menyampaikan materinya. Untuk slide selanjutnya, itu akan disampaikan dan dijelaskan oleh Nanda Eka Khairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang perbandingan jurnal, yaitu yang nomor 13, judulnya itu Comparative Perspectives on Modern Logistic, Transportation Based on Green Logistic in Europe and Indonesia, Concept of Sustainable Economy and Tassi.
Penelitinya itu ada Denny Setiawan, Enraldi Hendro Questoer 2021. Perbedaannya itu dalam jurnal utama, metode penelitian yang digunakan yaitu center of gravity, sedangkan dalam metode perbandingan menggunakan metode studi banding dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, persamaannya itu ada keduanya sama-sama membahas mengenai efektivitas transportasi logistik. Kesimpulannya, efektivitas transportasi logistik sangat penting selain untuk menekankan biaya transportasi, tetapi juga menjaga agar kualitas barang logistik tetap bagus dan juga mengefektifkan waktu agar tidak terlambat sampai ke tujuan. Kemudian yang nomor 14 itu ada judulnya itu Importance of Traffic and Transportation Plan in the Context of Land Use Planning for Cities Review. Penelitinya itu ada P. Sanggarada, CNS Eswari 2019. Perbedaannya itu menggunakan metodologi mitigasi. Studinya menggunakan persepsi manusia untuk mendapatkan ambang klasifikasi dan mengevaluasi kinerja. Metode informasinya itu ada cell dwell time atau CDT dan metode perangkat pemancar sinyal Wi-Fi. Kemudian persamaannya itu membahas mengenai perencanaan letak distribusi dengan memilih zona yang sesuai. Pengumpulan datanya ada yang menggunakan persepsi manusia. Kemudian kesimpulannya, dalam kedua jurnal ini sama-sama membahas penempatan distribusi yang tepat, berpengaruh terhadap pemenuhan permintaan secara cepat. Kemudian slide selanjutnya. Nah, nomor 15 ini judulnya Binary Integer Modeling of the Traffic Flow Optimization Problem in the Case of a Autonomous Transportation System. Penelitinya itu ada Gabor, Power, and Arpad Torok 2020. Perbedaannya, jurnal pembanding menggunakan rumus yang tidak terlalu untuk menghitung, jurnal pembanding rumus yang cenderung rumit. Nah, persamaannya itu menggunakan permodelan bilangan, bulat binary control, kendaraan kooperatif dengan menghubungkan pendekatan penugasan lalu lintas dinamis dan mengendalikan sistem transportasi otonom. Kesimpulannya, model ini bertujuan untuk mewujudkan optimasi tingkat jaringan lalu lintas manajemen permintaan melalui permodelan bilangan bulat biner dari proses kontrol kendaraan koperasi. Slide selanjutnya. Nah, sekarang terakhir yaitu kesimpulan. Traffic and transportation adalah pergerakan atau perpindahan atau aliran barang dari titik awal ke titik akhir konsumsi dan sebaliknya. Tujuan dilakukan penelitian untuk memenuhi permintaan obat-obatan farmasi yang cepat, maka dibutuhkan letak gudang baru untuk mendistribusikan ke berbagai kota di Jawa Barat agar meminimalkan biaya transportasi. Pada penelitian digunakan metode center of gravity. Metode center of gravity adalah metode yang digunakan untuk menentukan koordinat letak untuk membangun sebuah fasilitas yang akan dijadikan sebagai letak pusat distribusi. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap metode center of gravity didapatkan letak gudang baru yang terletak di Subang dengan koordinat 18,36. Dengan adanya letak gudang baru yang berletak di Subang itu dapat mempengaruhi total biaya transportasi serta total jarak tempuh distribusi pada perusahaan. Selisih total jarak tempuh setelah adanya gudang baru di Subang adalah 43 km lebih dekat dari gudang lama, memiliki persentase penurunan sebesar 6,91% dengan selisih biaya transportasi sebesar 48.100.000 lebih murah dari gudang lama, memiliki persentase penurunan sebesar 6,76%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami juga masih dalam proses belajar. Bila ada pertanyaan, silakan untuk ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.